Ya, saya ingin ke Pak Syarif. Pak Syarif, bagaimana Anda mengomentari soal Pemprov DKI Jakarta ini dikritik karena pusat perbelanjaan ataupun pusat bisnis Tanah Abang dipenuhi dengan banyak pembeli, Pak, tanpa ada penerapan protokol kesehatan yang ketat pada saat kemarin? Ya, saya ingin pertama kali saya ingin mengatakan penting sekali bahwa kejadian Sabtu dan Minggu adalah kejadian yang di luar dugaan semua pihak. Gubernur dan Satgas COVID juga mengatakan ini di luar dugaan semua pihak. Kejadian Sabtu dan Minggu. Jadi karena di luar dugaan semua, maka kita juga sama kedudukannya adalah prihatin terhadap kejadian atau peristiwa itu. Nah, lalu apa langkahnya? Itu kan yang paling penting. Langkah berikutnya apa? Gitu. Nah, kalau Pak Gembong atau beberapa pihak yang melontarkan kritik terhadap Pak Gubernur bahwa ini adalah abai, ya saya bisa mengerti. Saya bisa memahami latar belakang pernyataan atau kritik dari sebagian masyarakat terhadap kejadian Sabtu dan Minggu di Pasar Tanah Abang. Tetapi mari kita lihat apa langkah Pak Anies berikutnya. Kan begitu. Langkah Pak Anies luar biasa saya melihat, misalnya berkoordinasi dengan operator KCI di Stasiun Tanah Abang untuk membatasi jalur untuk turun atau turun penumpang ditiadakan. Okay. Kemudian jam buka dan tutup juga diatur. Memang disayangkan mengapa prosedur atau simulasi penanganan sebelum kejadian tidak dilakukan. Itu saya pun sama dalam kapasitas sebagai anggota DPRD juga sebagai pengawas juga mengatakan menyayangkan mengapa tidak dari awal dilakukan simulasi lebih dahulu. Bahkan saya mengatakan 2-3 bulan yang lalu Pasar Tanah Abang itu juga harus diberikan atensi yang lebih karena di sana ada vaksinasi massal sehingga ada di mana masyarakat mulai kendor ketika hadir di Pasar Tanah Abang. Jadi ini mungkin ada disinformasi di kalangan para pedagang juga karena merasa sudah divaksinasi mereka membuka seluas-luasnya area perdagangan itu. Padahal tidak. Nah, dari pihak pemerintah juga memang harus tegas juga, jadi tidak kendor walaupun di sana ada vaksinasi. Yang sudah divaksin kan pedagangnya, sementara yang warga masyarakat datang ke lokasi Pasar Tanah Abang kan belum divaksin. Itu yang saya katakan ada disinformasi di sana. Nah, mari kita ambil langkah-langkah berikutnya apa? Mari kita bantu Pak Gubernur atau kalau ada kekurangan terhadap langkah-langkah Gubernur itu silakan dilakukan kritik cara-cara yang dilakukan Gubernur ke depan. Saya kira itu. Oke, saya ingin kembali ke Pak Gembong. Pak Gembong tadi Anda katakan bahwa ini kejadian ini terjadi karena Pak Gubernur abai. Bahkan anggota DPRD dari PDP lainnya Pak Gilbert bilang Pak Anies tidak fokus dalam mengurus kerjanya. Nah, kalau dibilang sebagai abai, apakah memang sebelumnya juga sudah diingatkan oleh dari PDIP misalnya bahwa Sabtu Minggu harus hati-hati, sudah diingatkan ke Pemprov sehingga kemudian ini bisa mencegah begitu, Pak Gembong? Mas, tadi saya pertama ingin jawab sekaligus Pak Syarif. Ya. Jadi ini kan seolah-olah di luar dugaan. Kalau ini seolah-olah di luar dugaan, selama ini aparaturnya Pak Anies ngapain saja? Padahal ini bukan pekerjaan yang tidak bisa diduga, ini pekerjaan yang bisa diprediksikan. Kan begitu, bahwa setiap tahun menjelang Idul Fitri, Tanah Abang itu selalu terjadi kepadatan. Itu bisa diprediksi. Jadi kalau tadi Pak Syarif mengatakan ini di luar dugaan, ya sampean selama ini ngapain saja? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Anies dalam posisi membuat kebijakan bersifat panik. Betul-betul ada kepanikan yang dilakukan oleh Pak Anies. Kenapa panik? Contoh kebijakan menutup stasiun kereta itu adalah kebijakan yang panik. Bukan itu caranya untuk bisa mengatasi. Tetapi bagaimana mengatur ini sejak dini, karena ini sudah melonjak begitu tinggi, maka Pak Anies panik. Dan Pak Syarif mendukung kepanikan Pak Anies itu menjadi luar biasa. Gitu. Oke, kebijakan yang tidak panik itu seperti apa Pak menurut Bapak yang kemudian bisa diterapkan oleh Pak Anies Baswedan?
Ya kalau kebijakan tidak panik sejak dini dilakukan, itu persoalannya, Mas. Pak, tapi begini Pak, kita begini, baca Mas. Tanah sebuah Abang itu bukan Kita baca sebuah informasi bahwa ada yang menyebutkan Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini juga Wali Kota Jakarta Pusat ini sudah menempatkan sejumlah Satpol PP, cukup banyak Satpol PP di area Pasar Tanah Abang. Apakah itu bukan sebuah kebijakan preventif Pak, atau mungkin dianggap tidak terlalu efektif, atau bagaimana menurut Bapak? kebijakan yang harus diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebenarnya Pemprov kan punya ruang Blok G yang bisa dimanfaatkan oleh Pemprov DKI Jakarta secara maksimal. Tetapi karena Blok G ini ditempati oleh pedagang yang notabene di jalanan boleh orang pedagang juga, maka ngapain saya jualan di Blok G? Lebih baik saya ikut jualan di trotoar. Itu yang pertama. Itu yang mengakibatkan trotoar kita jadi penuh. Karena yang ada di Blok G pun turun kembali. Ini kan persoalan. Nah ini kalau sejak dini dilakukan pengawasan secara ketat, saya yakin, bahkan Hakul yakin nggak mungkin akan terjadi kepadatan sebesar itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ruang yang sekarang terjadi justru Pak Anies memberikan ruang yang begitu leluasa kepada oknum. Ini yang kita khawatirkan. Kasihan para pedagang itu yang pada akhirnya jadi sapi perahan para oknum. Itu loh. Jadi itu harusnya Pak Anies sejak dini melakukan mapping secara detail sehingga kejadian itu tidak akan terjadi. Setiap tahun sudah ada kok pengalaman, setiap tahun ada kok, gitu loh. Bukan tahun ini saja gitu loh. Baik. Itu Mbak. Oke. Pak Syarif, silakan menanggapi terakhir untuk kemudian langkah apa yang kemudian harus diambil Pak Anies Baswedan melihat kondisi seperti ini. Iya, di tahun yang lalu, tahun 2020 Pak Gembong dan para pemirsa TV One, Pasar Tanah Abang lockdown betul. Ini betul-betul di luar dugaan dan tidak bisa diprediksi. Tahun lalu 2020 kita sudah juga kena pandemi ini dan tertib waktu itu lockdown di Pasar Tanah Abang. Nah tahun ini memang ada periode di mana saya katakan ya bisa disebut disinformasi. Jadi pedagang Pasar Tanah Abang itu data yang saya miliki itu sekitar sudah 75% yang sudah divaksinasi sehingga mereka buka. Jadi kalau melihat Tanah Abang itu jangan melihat sepotong-potong. Di sana banyak faktor, ada pedagang, warga masyarakat dan transportasi. Jadi kaitan dengan penanggulangan COVID ini harus dilihat secara jernih, dipilah-pilah mana dimulai dari mana. Saya bisa mengatakan Sabtu Minggu adalah di luar dugaan semua pihak dan itu diakui oleh Satgas juga. Karena itu langkah yang paling penting adalah langkah berikutnya apa? Kemudian ditutuplah stasiun Tanah Abang. Pak Gembong mengatakan kebijakan manik. Menurut saya tidak dan itu dikonsultasikan, didialogkan bersama Satgas di tingkat pusat juga. Dan KCI, ya Kereta Cepat Indonesia juga menyetujui untuk penutupan itu. Beda loh, kalau di tahun-tahun sebelumnya penutupan beberapa trayek atau rute ada resistensi. Sekarang menyetujui karena dalam konteks sama-sama menanggulangi pandemi ini. Jadi menurut saya tidak Baik. Terima kasih Pak Syarif atas waktunya. Terima kasih juga Pak Gembong sudah berbincang bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore Bapak-bapak semua.